Apakah Anda pernah hidup bersama pasangan selama lebih dari 30 atau bahkan 40 tahun, namun tiba-tiba merasa hubungan tidak sehangat dulu? Banyak pasangan di Indonesia yang sudah berusia 60 tahun ke atas mengaku mereka sebenarnya masih saling mencintai, tetapi tubuh dan perasaan tidak lagi merespons seperti dulu. Padahal, hanya dengan perubahan kecil dalam cara menyentuh, kedekatan itu bisa kembali seperti masa awal pernikahan. Seiring bertambahnya usia, terutama setelah melewati usia 50 tahun, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Kulit menjadi lebih sensitif, otot kehilangan elastisitas, dan hormon yang dulu menjaga gairah menurun secara perlahan. Akibatnya, sentuhan yang dulu menyenangkan kini bisa terasa biasa saja, bahkan tidak nyaman. Banyak suami merasa bingung. Saya sudah mencoba berbagai cara, tetapi istri tetap diam atau hanya tersenyum tipis. Sementara itu, istri merasa tidak enak hati untuk berkata jujur, takut melukai perasaan suami. Tanpa disadari, jarak emosional pun mulai tumbuh, membuat hubungan menjadi dingin meski hidup serumah. Hari ini, berdasarkan pengalaman Dr. Ben Abraham, seorang dokter asal Indonesia dengan lebih dari 40 tahun pengalaman menangani kesehatan intim lansia di Amerika Serikat, kita akan membahas 3 area yang sebaiknya disentuh dengan lembut dan 3 area yang sebaiknya dihindari untuk menjaga kenyamanan. Semua ini didukung oleh penelitian terbaru yang menunjukkan bagaimana perubahan kecil dapat memulihkan keintiman dan rasa percaya antara suami dan istri. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar berapa usia Anda sekarang dan dari kota mana Anda menonton video ini. Ketik angka 1 jika Anda percaya bahwa cinta dan kehangatan bisa kembali di usia berapapun. Jangan lupa berlangganan kanal Vitalitas Abadi dan aktifkan loncengnya. Setelah melewati usia 50 tahun, tubuh kita mengalami serangkaian penyesuaian alami yang memengaruhi hampir setiap sistem. Perubahan ini tidak selalu berarti penurunan kualitas hidup, namun membutuhkan pemahaman yang tepat agar kita dapat menyesuaikan diri. Pertama, sistem hormonal mengalami penurunan produksi hormon penting seperti estrogen dan testosteron. Perubahan ini memengaruhi metabolisme, kepadatan tulang, dan respon tubuh terhadap rangsangan. Pada wanita, hal ini dapat menyebabkan dinding vagina menjadi lebih tipis dan kering, sedangkan pada pria dapat menurunkan massa otot dan stamina. Kedua, sistem peredaran darah cenderung melambat. Pembuluh darah kehilangan sedikit elastisitas, sehingga aliran darah ke organ tertentu berkurang. Kondisi ini memengaruhi kemampuan jaringan untuk menerima oksigen dan nutrisi dengan optimal. Ketiga, sistem saraf juga mengalami adaptasi. Kecepatan hantaran sinyal saraf berkurang, yang dapat membuat reaksi fisik terhadap sentuhan menjadi lebih lambat atau berbeda dari yang diharapkan. Selain itu, perubahan pada komposisi tubuh seperti berkurangnya massa otot dan meningkatnya lemak tubuh dapat memengaruhi postur dan keseimbangan. Ini adalah alasan mengapa latihan fisik ringan, nutrisi yang tepat, dan hidrasi cukup menjadi sangat penting pada tahap ini. Dengan memahami perubahan-perubahan ini, kita dapat menyesuaikan cara merawat diri, berkomunikasi lebih baik dengan pasangan, dan tetap mempertahankan kualitas hidup yang sehat, serta hubungan yang harmonis di usia berapapun. Dalam pengalaman saya merawat ribuan pasien lanjut usia, saya menemukan bahwa ada 3 area tubuh yang cenderung memberikan rasa nyaman dan kedekatan emosional yang lebih kuat ketika disentuh dengan benar. Area ini bukan sekadar titik fisik, tetapi pintu masuk untuk membangkitkan rasa aman, kepercayaan, dan hubungan yang lebih hangat. Setiap area memiliki karakteristik unik yang memerlukan teknik berbeda, kecepatan yang tepat, dan perhatian penuh terhadap reaksi pasangan. Dengan memahami dan menerapkan sentuhan pada 3 area ini, banyak pasangan dapat menghidupkan kembali hubungan yang selama ini terasa hambar, bahkan setelah puluhan tahun bersama.
Pintu masuk vagina adalah salah satu area yang sering diabaikan, padahal memiliki peran penting dalam kenyamanan dan kualitas hubungan intim pada usia lanjut. Setelah melewati masa menopause, jaringan di sekitar pintu masuk ini cenderung menjadi lebih sensitif karena penurunan hormon estrogen. Akibatnya, dinding jaringan bisa menjadi lebih tipis, kurang elastis, dan lebih mudah mengalami kekeringan. Sentuhan yang tepat di area ini bukan berarti menekan atau menggesek dengan keras, melainkan memberikan rangsangan lembut yang konsisten. Kehangatan telapak tangan, sentuhan ringan dengan ujung jari, atau gerakan melingkar yang pelan dapat membantu mengirim sinyal aman ke otak pasangan. Sinyal ini merangsang pelepasan hormon oksitosin yang berperan dalam menciptakan rasa percaya dan kenyamanan emosional. Berdasarkan pengalaman klinis saya, banyak pasangan yang berhasil meningkatkan kedekatan hanya dengan meluangkan waktu lebih lama di tahap awal. Fokus pada area pintu masuk ini sebelum melanjutkan ke tahap lain. Menggunakan pelumas berbahan dasar air dapat mengurangi gesekan dan meningkatkan kenyamanan, terutama bila kelembapan alami sudah berkurang. Penting juga untuk memperhatikan reaksi pasangan. Napas yang mulai melambat, bahu yang turun, atau senyum kecil bisa menjadi tanda bahwa sentuhan yang diberikan tepat. Sebaliknya, jika tubuh terlihat tegang atau menjauh, hentikan sejenak dan komunikasikan. Dengan pendekatan yang sabar, penuh perhatian, dan berlandaskan rasa saling menghargai. Pintu masuk vagina dapat menjadi titik awal terciptanya hubungan yang lebih hangat dan harmonis, bahkan setelah puluhan tahun pernikahan. Titik G adalah area sensitif yang terletak di dinding depan bagian dalam vagina. Kira-kira 2-3 cm dari pintu masuk, mengarah ke arah perut. Teksturnya sedikit berbeda dibandingkan jaringan sekitarnya, biasanya terasa lebih bertekstur halus dan kenyal. Pada usia lanjut, stimulasi di titik ini dapat memberikan sensasi yang mendalam, namun memerlukan teknik yang lembut dan perhatian penuh terhadap kenyamanan pasangan. Setelah menopause, jaringan di sekitar titik G tetap memiliki banyak ujung saraf, tetapi dapat menjadi lebih rentan terhadap tekanan yang terlalu kuat. Oleh karena itu, stimulasi sebaiknya dilakukan dengan gerakan perlahan, ritme stabil, dan tekanan ringan hingga sedang. Posisi jari yang sedikit melengkung ke arah dinding depan akan membantu menemukan titik ini. Menggunakan pelumas berbahan dasar air sangat disarankan untuk mengurangi gesekan dan meningkatkan kenyamanan. Pengalaman saya dengan banyak pasangan lanjut usia menunjukkan bahwa keberhasilan stimulasi titik G bukan hanya soal teknik, tetapi juga suasana. Pencahayaan yang hangat, komunikasi yang terbuka, dan kesiapan emosional pasangan dapat memperkuat efek positif. Seringkali, tanda bahwa stimulasi berjalan baik adalah napas yang semakin dalam, tubuh yang merapat, atau ekspresi wajah yang lebih rileks. Sebaliknya, jika pasangan menunjukkan tanda ketidaknyamanan seperti menegang atau menjauh, penting untuk segera mengurangi tekanan atau berhenti. Kunci keberhasilan adalah mengutamakan rasa aman dan saling menghargai. Dengan pendekatan ini, titik J dapat menjadi jembatan untuk menghubungkan aspek fisik dan emosional, sehingga hubungan tetap hangat dan bermakna meski usia terus bertambah. Area sekitar lubang uretra adalah bagian kecil yang sering luput dari perhatian, namun memiliki potensi besar untuk memberikan rasa nyaman dan meningkatkan kedekatan emosional jika disentuh dengan tepat. Letaknya berada di antara klitoris dan pintu masuk vagina, mengelilingi saluran keluarnya urin. Pada banyak wanita lanjut usia, area ini masih memiliki jaringan saraf yang aktif dan peka terhadap sentuhan ringan. Teknik stimulasi di bagian ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Hindari menekan langsung pada lubang uretra, karena dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau risiko iritasi.
Sebaliknya, fokuslah pada kulit di sekitarnya dengan sentuhan lembut menggunakan ujung jari atau sisi telapak tangan. Gerakan halus yang berirama, disertai suhu tangan yang hangat, dapat membantu menciptakan rasa rileks. Penggunaan pelumas berbahan dasar air dapat meminimalkan gesekan dan membantu mengurangi kemungkinan iritasi, terutama bagi mereka yang mengalami kekeringan akibat perubahan hormon. Pastikan kebersihan tangan terjaga, kuku dipotong rapi, dan area sudah dalam kondisi bersih sebelum memulai stimulasi. Dalam praktik klinis saya, banyak pasangan melaporkan bahwa stimulasi ringan di sekitar lubang uretra dapat memicu rasa hangat yang menyebar perlahan ke seluruh panggul. Tanda-tanda positif meliputi napas yang menjadi lebih dalam, tubuh yang bergerak mendekat, atau senyum tipis yang muncul secara alami. Yang terpenting, lakukan semua langkah ini dengan komunikasi terbuka. Tanyakan apakah pasangan merasa nyaman dan siap melanjutkan. Dengan pendekatan yang penuh rasa hormat dan kesabaran, area sekitar lubang uretra dapat menjadi kunci untuk menciptakan momen intim yang aman, menyenangkan, dan menguatkan ikatan emosional di usia berapapun. Dalam merawat hubungan intim pada usia lanjut, sama pentingnya untuk mengetahui area yang perlu dihindari atau dibatasi seperti halnya mengetahui area yang aman untuk disentuh. Ada 3 bagian tubuh yang pada banyak kasus justru menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan nyeri, ketika mendapat tekanan atau stimulasi. Mengabaikan batas ini dapat mengurangi rasa percaya dan membuat pasangan enggan untuk membuka diri. Dengan memahami alasan di balik pembatasan ini, kita dapat menyesuaikan cara berinteraksi secara fisik, sehingga tetap menciptakan kedekatan, namun tanpa mengorbankan kenyamanan dan kesehatan pasangan. Serviks atau leher rahim terletak di bagian terdalam saluran vagina dan berfungsi sebagai pelindung alami rahim. Pada wanita lanjut usia, terutama setelah menopause, jaringan di sekitar serviks menjadi lebih kaku, aliran darah berkurang, dan sensitivitas terhadap rasa sakit meningkat. Akibatnya, tekanan atau penetrasi yang terlalu dalam seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan nyeri tajam. Dalam pengalaman klinis saya, banyak pasien tidak menyadari bahwa keluhan nyeri saat berhubungan berasal dari sentuhan atau dorongan yang mencapai serviks. Solusi yang saya sarankan adalah mengatur kedalaman penetrasi, memilih posisi yang memungkinkan kontrol lebih baik, serta menjaga komunikasi terbuka selama proses intim. Tanda-tanda bahwa pasangan mulai merasa tidak nyaman antara lain tubuh menegang, napas terputus-putus, atau secara halus menjauh. Jika hal ini terjadi, hentikan atau ubah sudut dan kedalaman segera. Menghormati batas kenyamanan pasangan tidak hanya mencegah rasa sakit, tetapi juga memperkuat rasa percaya. Dengan pendekatan yang bijaksana, hubungan intim tetap dapat berlangsung menyenangkan tanpa harus melibatkan tekanan pada serviks. Area anus adalah bagian tubuh yang sangat sensitif dan memiliki struktur jaringan yang berbeda dengan organ intim lainnya. Pada usia lanjut, otot di sekitar anus cenderung melemah, kulit menjadi lebih tipis, dan risiko iritasi atau masalah seperti wasir meningkat. Sentuhan atau tekanan pada area ini, terutama tanpa persetujuan jelas, dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan nyeri. Dalam praktik klinis saya, banyak pasien wanita lanjut usia mengungkapkan bahwa stimulasi pada anus sering memicu rasa tegang atau kaget. Hal ini bukan semata karena faktor psikologis, tetapi juga akibat perubahan fisik alami yang membuat area tersebut lebih rentan. Jika pasangan memiliki ketertarikan untuk mencoba stimulasi di bagian ini, komunikasi harus menjadi langkah pertama. Pastikan kebersihan terjaga. Gunakan pelumas berbahan dasar air dan lakukan secara perlahan. Namun, bila terdapat riwayat nyeri, infeksi, atau gangguan pencernaan, sebaiknya hindari sepenuhnya. Menghormati batas kenyamanan pasangan pada area anus bukan hanya soal menjaga kesehatan fisik,
tetapi juga kunci mempertahankan rasa percaya dan kehangatan dalam hubungan intim di usia berapapun. Puting payudara adalah area yang kaya akan ujung saraf dan pada sebagian wanita dapat menjadi sumber rangsangan yang menyenangkan. Namun, pada usia lanjut, terutama setelah menopause, jaringan payudara mengalami perubahan signifikan. Kulit menjadi lebih tipis, lemak berkurang, dan jaringan ikat menjadi lebih kaku. Akibatnya, sentuhan yang dulunya menimbulkan sensasi positif dapat berubah menjadi rasa terlalu sensitif atau bahkan nyeri. Dalam pengalaman klinis saya, banyak pasien wanita berusia di atas 50 tahun merasa tidak nyaman ketika puting disentuh secara mendadak atau dengan tekanan kuat. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih hati-hati sangat penting. Memulai dengan sentuhan lembut melalui pakaian, menghangatkan tangan sebelum kontak langsung, atau memberikan isyarat terlebih dahulu dapat membantu mengurangi kejutan sensorik. Yang terpenting adalah memperhatikan reaksi pasangan. Jika tubuhnya rileks atau tersenyum, stimulasi dapat dilanjutkan secara perlahan. Sebaliknya, jika ada tanda tegang atau menjauh, segera hentikan. Menghormati batas kenyamanan pada area puting bukan hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga memperkuat rasa saling percaya dan menghargai dalam hubungan intim di usia berapapun. Kehidupan yang bahagia dan penuh kehangatan pada usia lanjut tidak hanya bergantung pada interaksi fisik, tetapi juga pada gaya hidup sehari-hari yang mendukung kesehatan tubuh dan pikiran. Berdasarkan pengalaman saya merawat ribuan pasien lanjut usia, ada beberapa pilar penting yang perlu diperhatikan. Pertama adalah pola makan. Konsumsilah makanan yang kaya nutrisi seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, ikan berlemak tinggi, omega 3, serta buah-buahan berwarna cerah. Nutrisi ini membantu menjaga sirkulasi darah, keseimbangan hormon, dan kekuatan otot. Batasi gula tambahan dan lemak jenuh untuk mengurangi risiko penyakit jantung dan diabetes, yang sering memengaruhi kualitas hidup di usia lanjut. Kedua, aktivitas fisik teratur. Latihan ringan seperti berjalan cepat, yoga, atau senam lantai dapat meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas, dan kesehatan jantung. Latihan otot dasar panggul atau senam Kegel sangat bermanfaat bagi pria maupun wanita untuk mendukung fungsi organ intim dan mencegah masalah inkontinensia. Melakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari memberikan manfaat besar bagi energi dan suasana hati. Ketiga, kelola stres dan kesehatan mental. Meditasi, teknik pernapasan dalam, atau sekadar meluangkan waktu untuk hobi yang disukai dapat menurunkan kadar hormon stres. Stres yang terkelola dengan baik berdampak positif pada kesehatan jantung, sistem kekebalan, dan hubungan antar pasangan. Keempat, menjaga komunikasi dan kedekatan emosional. Sapaan hangat di pagi hari, pelukan, atau pujian tulus dapat memperkuat rasa saling menghargai. Jangan hanya menunggu momen khusus untuk menunjukkan kasih sayang, tetapi jadikan hal itu bagian dari rutinitas harian. Terakhir, pemeriksaan kesehatan secara rutin. Memeriksakan tekanan darah, kadar gula, dan kesehatan organ reproduksi minimal 1 kali setahun membantu mendeteksi dini masalah yang dapat memengaruhi kebahagiaan dan kualitas hubungan. Dengan menerapkan gaya hidup yang seimbang antara nutrisi, aktivitas, kesehatan mental, dan kedekatan emosional, pasangan lanjut usia dapat mempertahankan kebahagiaan yang mendalam, stabil, dan bertahan sepanjang hidup. Keselamatan dan kenyamanan harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap interaksi fisik di usia lanjut. Beberapa langkah sederhana dapat membantu mengurangi risiko cedera atau ketidaknyamanan. Gunakan pelumas berbahan dasar air untuk menghindari iritasi akibat gesekan, pastikan tangan bersih dan kuku terpotong rapi, serta lakukan stimulasi secara perlahan sambil memperhatikan reaksi pasangan.
Komunikasi terbuka sangat penting. Hentikan segera jika pasangan menunjukkan tanda ketidaknyamanan seperti tubuh menegang, napas tersendat, atau ekspresi wajah berubah. Ada beberapa kondisi yang memerlukan perhatian medis segera. Jika terjadi nyeri yang menetap, perdarahan, rasa terbakar atau perih saat buang air kecil, keluarnya cairan yang tidak biasa, atau kekeringan ekstrem yang tidak membaik meski sudah menggunakan pelumas, segera konsultasikan dengan dokter. Pemeriksaan rutin setidaknya 1 kali setiap tahun juga dianjurkan untuk memantau kesehatan organ reproduksi dan mendeteksi dini masalah yang mungkin mengganggu kualitas hidup. Dengan menggabungkan tindakan pencegahan, komunikasi yang jujur, dan pemeriksaan kesehatan teratur, pasangan lanjut usia dapat menjaga hubungan intim yang aman, nyaman, dan tetap menyenangkan di setiap tahap kehidupan. Sebagai seseorang yang telah puluhan tahun mendampingi pasien lanjut usia dari berbagai latar belakang, saya melihat satu hal yang selalu benar. Kedekatan dan kesehatan bukanlah hasil dari kebetulan, tetapi dari perhatian dan usaha yang konsisten. Sentuhan yang tepat, gaya hidup sehat, dan komunikasi yang jujur dapat membuat hubungan tetap hangat meskipun usia terus bertambah. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa tubuh kita akan terus berubah, tetapi kita dapat beradaptasi. Dengan memahami area yang memberi kenyamanan, menghindari bagian yang menimbulkan ketidaknyamanan, serta menjaga kesehatan fisik dan mental, kita memberi diri kita sendiri dan pasangan kesempatan untuk menikmati kebahagiaan yang bertahan lama. Saya mendorong Anda untuk mulai hari ini. Perhatikan apa yang dikonsumsi, luangkan waktu untuk bergerak, dan ciptakan momen kehangatan dengan pasangan setiap hari. Jangan tunggu sampai masalah muncul untuk bertindak. Tuliskan di kolom komentar. Dari kota mana Anda menonton video ini? Dan apa langkah pertama yang akan Anda ambil untuk merawat kesehatan dan hubungan Anda? Berlangganan kanal Vitalitas Abadi dan aktifkan loncengnya, agar setiap minggu kita dapat belajar bersama menjaga vitalitas dan kebahagiaan sampai akhir hayat.